warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alfia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya di semester 5, yaitu merangkum beberapa materi selama pembelajaran kali ini. Berikut penjelasan singkat dari saya, selamat menyaksikan. Baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan materi yang akan kita bahas. Ada 6 materi. Yang pertama ada konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi internasional dan pengaruh ekonomi internasional. Yang kedua yaitu teori-teori perdagangan internasional praklasik dan klasik. Yang ketiga ada teori perdagangan internasional dan teori modern. Dan yang keempat, teori-teori perdagangan internasional current, theory of international trade. Dan yang kelima, kebijakan perdagangan internasional dan kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Yang keenam, ada kebijakan perdagangan internasional dan kebijakan perdagangan lainnya. Materi yang pertama yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi internasional serta pengaruh ekonomi internasional. Pengertian ekonomi internasional yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan atau moneter, organisasi swasta atau pemerintah, dan kerjasama antar negara. Ruang lingkup ekonomi internasional terdiri dari yang pertama ada teori dan kebijaksanaan dalam perdagangan internasional, yang kedua teori serta kebijaksanaan dalam bidang keuangan dan juga moneter dunia internasional, yang ketiga ada pembentukan organisasi-organisasi dan unit kerjasama ekonomi internasional, yang keempat ada berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional. Berikutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu terkait teori-teori perdagangan internasional praklasik dan juga klasik. Teori praklasik di sini berpendapat bahwa suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Jika semakin besar ekspor atau neti, maka akan semakin banyak logam mulia atau emas yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Atau dapat kita rangkum menjadi suatu teori ekonomi yang menyebut kemakmuran negara ditentukan dari jumlah penanaman modal atau aset yang dimiliki dan ukuran perdagangan luar negeri. Selanjutnya, teori klasik di sini diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Sedangkan menurut Adam Smith mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan juga hasil. Yang ketiga yaitu teori perdagangan internasional dan teori modern. Teori perdagangan internasional menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya terhadap perekonomian suatu negara tersebut. Di samping itu, teori perdagangan internasional juga dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya keuntungan perdagangan. Sedangkan teori modern atau sering disebut dengan teori analisa sistem atau teori terbuka yang memiliki arti bahwa semua unsur organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Berikutnya yang keempat ada materi seputar teori-teori perdagangan internasional current theory of international trade. Teori klasik dalam perdagangan internasional adalah teori nilai yang digunakan oleh Adam Smith yaitu teori biaya produksi. Walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja, barang memiliki nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan juga harga pasar. Dalam jangka panjang, harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah. Dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai. Selanjutnya, teori neoklasik dalam perdagangan internasional. Mazhab neoklasik telah menggunakan pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal atau marginal utility. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam pendekatan ekonomi.
Selanjutnya yang kelima yaitu kebijakan perdagangan internasional, kebijakan ekspor dan juga kebijakan impor. Kebijakan ekspor adalah di sini saya menjelaskan menjadi ada 5 bagian, yaitu ada diskriminasi harga, penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Yang kedua, kebijakan premi, yaitu salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Yang ketiga ada dumping, yaitu penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Yang keempat yaitu politik dagang bebas, di mana suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan juga impor. Dan yang kelima yaitu larangan ekspor, kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Selanjutnya ada kebijakan impor terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kuota, yaitu jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, tarif, penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang yang tertentu. Yang ketiga ada subsidi, yaitu di mana kebijakan pemerintah yang membuat barang impor lebih murah sehingga masyarakat tergoda untuk membelinya terus-menerus. Dan yang keempat ada larangan impor, yaitu kebijakan yang dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Berikutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional dan kebijakan perdagangan lainnya. Kebijakan perdagangan bebas yaitu kebijakan yang saat kebijakan perdagangan bebas di suatu negara, pemerintah memberi izin pada kegiatan ekspor impor tanpa dihalangi oleh berbagai peraturan. Dan selanjutnya kebijakan perdagangan proteksi. Maksud dari proteksi di sini adalah tindakan pemerintah suatu negara untuk campur tangan di dalam kegiatan ekspor impor dengan tujuan untuk melindungi sektor ekonomi atau industri nasional tertentu agar tidak kalah dengan persaingan internasional. Proteksi ini juga bisa dapat melindungi produk-produk dalam negeri dari ancaman serbuan barang impor yang berada di luaran sana. Baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kesimpulannya yaitu perekonomian internasional yaitu merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatunya mengenai hubungan ekonomi antar negara. Yang kedua yaitu terkait perdagangan internasional, dapat kita simpulkan bahwa bagian dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai aliran ekspor dan impor barang dan jasa antara dua negara. Dan menurut beberapa para ahli di atas yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa teori perdagangan dapat diartikan sebagai sebuah hubungan kerjasama dari suatu dua negara atau lebih untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kegiatan ekspor dan impor juga bisa diberlakukan oleh perusahaan atau negara. Ekspor dapat membantu meningkatkan pendapatan, sedangkan impor dapat membantu mendapatkan barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Baik teman-teman semua, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasannya dan juga banyak kekurangan dalam penulisannya. Mohon dimaafkan ya semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.